Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji. Tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkara. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Aku pengharapan, oh ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah, oh, bahkan di dalam api, bukan menyembah. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia lebih lagi. Mari kita bermazmur meninggikan nama-Nya. Haleluya Bapa. Mari sembah Dia. Mari sembah. Mari sembah. Mari bermazmur. Mari sembah. Haleluya. Haleluya. Mari kita tinggikan nama-Nya. Mari sembah Dia. Allah yang luar biasa, yang mulia. Haleluya. Sampai hatiku kami maunya, kami maunya sembah Dia. Haleluya. Kau sekalian tolong kami, juru selamat kami. Kau menopang setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Yesus. Taruhkan nama-Nya, Tuhan. Kami sempurnalah kuasa. biasa luar biasa.
Haleluya. Sama terima kasih. Terima kasih. Kau penolong kami. Kau pelindung kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian sekali lagi dan hati bersungguh-sungguh syukur atas setiap kebaikan yang Dia sediakan bagi setiap kami. Karena Dia satu-satunya Allah yang menolong dan menopang setiap kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah, kami tinggi. Haleluya Yesus.
Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kau memberi setiap kami kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau. Biarlah Bapa, Kau lawat setiap kami, Kau jamah setiap kami. Pujian penyembahan yang kami naikkan, kami percaya dapat menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Kami percaya pujian penyembahan yang kami berikan dapat memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersorak-sorai, memuliakan, memuji Engkau. Kami percaya sukacita akan mengalir dalam setiap diri kami masing-masing sehingga kami masih boleh menikmati setiap kasih kemurahan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, kami siap untuk berloncat, bersukacita, bertepuk tangan, memuliakan dan meninggikan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nama Tuhan. Sekarang kita akan bersorak-sorai memuji dan menyembah nama Tuhan lebih lagi. Mari kita naikkan satu pujian sangat luar biasa menurut kita.
Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Oke, teman-teman, masih siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi? Siap. Yeay. Oke, kita naikkan satu pujian sekali lagi. Kita akan bersorak-sorai lebih dalam lagi. Kita dari sini. Dalam ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatanmu, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menggugah kebenaran jalan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita. Come on. Are you ready? Sing loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya.
berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi nama Tuhan sekali lagi. Kiranya Tuhan memberikan sukacita pada setiap kita di masa pandemi ini, sehingga kita masih boleh melewati masa pandemi ini dengan semangat, dan mengandalkan nama Tuhan lagi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, biarlah Tuhan membuka setiap pikiran kita, hati kita, sehingga kita dapat memahami firman yang diberikan dengan baik, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi generasi muda yang memiliki iman yang sangat teguh dan takut akan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Satu hati ubah hidup Masya-Allah, kau memampu jaga hati Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu agar akhir kembali yang tiada tapi nanti dapat ku mencipta segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jadi hidup ini selalu menyertai. Dapat ku menjaga dalam hidupku ini, selalu memberi jalan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni kau membantu jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Kau akan membukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang disampaikan. Biarlah firman-Mu juga tertabur dalam hati kami, tumbuh, dan kami boleh memiliki iman yang sangat luar biasa. Tuhan, kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu kepada teman-teman di sekitar kami. Kami boleh menyelamatkan banyak lagi jiwa-jiwa. Kami boleh mendekatkan diri kami lebih lagi, Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami percaya, Tuhan, Kau akan melawat setiap kami, Kau akan mengubahkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi penopang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan pada hari ini, kami serahkan kebenaran firman-Mu. Biarlah
Kakak yang akan membagikan firman-Mu, Kau berkati dia, Kau berkati setiap perkataannya, kami percaya Engkau saja yang membimbingnya dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Halo. Oke. Halo. Tolong di share screen. Oke, sambil menunggu share screen-nya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, semoga kalian semua baik-baik aja ya. Ini yang mukanya nggak kelihatan. Oke. Nah, dalam bulan ini tuh kita membahas tentang move on. Nah, kalau kalian dengar kata move on, apa nih yang ada di pikiran kalian? Ayo ngaku. Melupakan. Oke. Apa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya terus kalian harus melupakan dia, atau merelakannya. Aduh, kok sedih-sedih. Iya. Oke, jadi move on itu selalu identik dengan pasti sayang-sayangnya, Cat. Jadi move on itu selalu identik dengan cinta kedua insan. Oke. Nah, next. Tapi tahukah teman-teman ya, kalau move on itu penting banget dalam Tuhan. Dan kalau kita gagal move on, kita bisa mengakibatkan kita itu berdosa. Nah, kenapa kok bisa? Next. Jadi kita perlu tahu arti move on itu apa sih? Bahasa Indonesianya. Move kan bergerak ya. On itu di atas. Jadi bergerak di atas, yoga. Move on itu artinya pindah. Oke. Ya, move on itu artinya pindah. Nah, kenapa kok pindah? Biasanya ada dua hal yang menyebabkan kita itu pindah. Yang pertama alasannya karena kita diperintahkan untuk pindah. Misalnya karena ada gempa bumi, terus kita disuruh ke pengungsian, jadi kita pindah. Atau ada sesuatu yang buruk yang terjadi, jadi kita harus pindah. Nah, jadi pada kenyataannya, akhir-akhir ini tuh move on itu sering dikaitkan dengan meninggalkan hal yang lama, meninggalkan hal yang lalu, terus kita mencapai atau kita melakukan sesuatu hal yang baik ke depannya, lebih baik dari sebelumnya. Jadi dikatakan goodbye bad things and welcome good things. Next. Jadi teman-teman, mari kita mulai renungan ini. Sebagai remaja Kristen ya, sering banget kita itu diajarkan atau kita itu disuruh buat baca Alkitab, disuruh buat beribadah, disuruh buat memuji Tuhan, disuruh buat pelayanan. Tapi pertanyaannya kayak gini, pernah nggak kalian nggak sungguh-sungguh? Atau kalian lihat orang yang nggak sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam berdoa, dalam pelayanan, dalam baca Alkitab? Pernah nggak? Ayo. Atau diri kalian sendiri? Pasti jawabannya hampir semuanya pernah. Nah, banyak orang itu kadang ya, kalau misal hari Minggu, dia ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu itu Tuhan ditinggal di gereja. Jadi dia hidup semaunya sendiri. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Why? Next. Jadi ini ada beberapa penyebab kenapa sih kita tuh atau orang lain, orang Kristen itu nggak sungguh-sungguh ibadahnya. Yang pertama, terjebak rutinitas. Nah, kita tahu ya, kalau yang namanya rutinitas itu pasti sesuatu yang rutin, berulang kali. Jadi seringkali ibadah, baca Alkitab, berdoa, itu kita anggap sebagai rutinitas karena terlalu sering. Nah, kalian pernah nggak pas pertama kali, misal kalian pelayanan atau pertama kali kalian ke gereja, apa yang kalian rasain? Apakah sedihkah, atau kecewakah, atau terharu, yoga? Pasti kebanyakan orang itu bakal deg-degan. Misal pas pertama kali pelayanan, itu pasti kayak deg-degan, aduh gimana nih, aku bisa nggak ya, kayak gitu. Nah, tapi karena seringnya pelayanan, seringnya jadwal pelayanan, kita itu seringkali ya pelayanan karena dijadwal, bukan menganggap pelayanan sebagai sesuatu yang spesial. Nah, ketika kita menganggap bahwa pelayanan, ibadah, berdoa, baca Alkitab itu sebagai rutinitas, kita perlu hati-hati, karena jangan-jangan kita mulai nggak sungguh-sungguh.
Yang kedua, penyebabnya adalah rasa ingin aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Yaitu keinginan seseorang menggunakan semua kemampuannya untuk mencapai apa yang mereka mau dan bisa lakukan. Contohnya, karena kita butuh penghargaan atau pujian dari orang lain, makanya kita ibadah. Karena kita ingin dianggap sebagai, wah kamu hebat, anak Kristen, tipe aku banget nih, tiap hari ke gereja, baca Alkitab, kayak gitu. Atau kita itu ibadah, kita baca Alkitab, karena kita takut dihakimi orang lain. Kamu anak Kristen kok nggak baca Alkitab? Kamu anak Kristen kok nggak ibadah? Kamu anak Kristen kok nggak kasih persembahan? Kok ngomongnya kotor, kayak gitu. Nah, jadinya ketika kita menganggap itu sebagai hal-hal yang seperti itu, yang nggak wajar kayak gitu, kita itu ibadahnya, kita baca Alkitabnya, berdoanya, itu nggak dari hati kita. Karena kita ingin dianggap dianggap perfect gitu oleh orang lain. Nah, jadinya kita itu melakukan ibadah, baca Alkitab, berdoa, itu cuma untuk memenuhi omongannya netizen, omongannya orang lain, nggak benar-benar dari hati kita. Waduh. Terus yang ketiga, kurang atau nggak dekat sama Tuhan. Nah, orang yang jauh dari Tuhan itu pasti lebih gampang terpengaruh sama hal yang buruk. Karena nggak kuat imannya. Misalnya dengar omongannya si A langsung percaya, dengar omongannya si B langsung goyah. Jadi hidupnya itu mudah diomong-ambingkan. Misal kena masalah dikit, langsung nggak mau ke gereja, langsung nggak baca Alkitab, langsung nggak deket-deket sama Tuhan gitu. Tapi pas susah baru datang ke Tuhan. Pas senang Tuhannya nggak dianggap, ayo. Next. Nah, kalau ada penyebab, pasti ada dampak. Benar? Nggak adil kalau nggak ada dampaknya. Yang pertama, tujuannya jadi samar. Maksudnya kayak apa? Karena kita menganggap kalau ibadah, baca Alkitab, berdoa, pelayanan, itu cuma rutinitas biasa, ya orang Kristen kayak gitulah. Nah, kita kadang jadi lupa atau nggak sadar kalau itu sebenarnya bukan rutinitas, tapi itu kewajibannya kita. Tujuan ibadah dan teman-temannya itu tadi sebenarnya kita tahulah buat memuji Tuhan, buat dengar sih apa yang pengen Tuhan bilang lewat khotbah yang disampaikan pendeta. Tapi kadang kita malah ibadah supaya bisa lihat si doi, supaya bisa lihat si keras kita yang ada di gereja, atau supaya bisa pacaran di gereja, ya enggak. Atau kadang kita punya motivasi yang salah, kita ibadah bukan buat muji Tuhan, kayak gitu. Atau ibadah kita jadikan alasan supaya bisa main ke orang tua kita. Nah, itu dalam ibadah. Terus kalau dalam hal doa, seringkali kita itu tahu kan tujuan berdoa itu apa? Tujuan berdoa ya pasti buat berkomunikasi sama Tuhan, buat dengar apa yang mau Tuhan sampaikan ke kita. Tapi kadang kita itu bukannya berdoa buat komunikasi sama Tuhan, tapi kita malah nuntut dan dikte Tuhan, Tuhan aku tuh maunya ini itu gitu. Tanpa kita mikir perasaannya Tuhan kayak gimana. Terus yang kedua adalah jadi batu sandungan. Nah, di gereja all out banget pelayanannya atau totalitas banget pelayanannya. Tapi setelah baru ngelewatin gerbang gereja, misalnya keselip orang langsung, duh gimana sih orang ini ngomel panjang lebar bahkan sampai mesti orangnya. Nah, atau kadang setelah keluar gereja kita jadi suka membantah orang tua, suka nonton film yang enggak, suka ngerokok atau ngelakuin hal-hal yang sebenarnya itu nggak baik banget, bahkan merusak hidup kita sendiri. Atau kita malah males-malesan, kita sombong, punya orang lain. Nah, hal-hal kayak gitu, itu bisa membuat orang lain tuh berhenti, atau bahkan nggak mau kenal Tuhan lagi, karena gaya hidup kita, karena perilaku kita yang buruk. Maka dari itu, kita itu perlu hati-hati banget dalam bertindak, melakukan sesuatu, karena iman seseorang itu bisa aja goyah, karena perilaku perkataan kita. Terus yang ketiga, sia-sia pelayanan dan ibadah. Ketika kita pelayanan, ketika kita ibadah, baca Alkitab, berdoa, tujuannya hanya untuk dilihat orang lain, motivasi kita salah. Atau karena kita ibadah itu cuma karena disuruh orang tua. Cuma diminta, aduh kamu ibadah aja deh, masa nggak ibadah gitu. Atau ibadah pas hanya momen tertentu aja, pas perayaan-perayaan besar.
karena vibe-nya atau suasananya kan kayak seru gitu kan. Kalau misal pas Natal kayak gitu, kayak seru banget. Nah, hal-hal itu kan nggak berasal dari hati kan jadinya. Karena keterpaksaan atau ada maksud tertentu untuk keuntungan diri kita sendiri. Nah, jadi pasti hasilnya itu sia-sia. Terus kita itu pernah nggak sih kayak marah, kenapa sih Tuhan doaku nggak dijawab kayak gitu? Atau kenapa sih aku terlahir di keluarga yang kayak gini? Kenapa sih aku punya kekurangan ini? Kenapa sih aku nggak punya teman? Ya gimana mau dijawab gitu? Doanya aja belum benar. Seringkali kita kadang egois ya kan? Kita menuntut hak-hak kita, tapi kita nggak melakukan kewajiban kita. Misalnya nih, kita tahu kan ya, sebagai anak Kristen kita pasti harus berdoa, baca Alkitab. Nah, tapi kadang berdoa aja itu berdoanya malamnya, ya Tuhan, aminnya besok pagi. Atau bahkan nggak amin sama sekali. Atau kalian baca Alkitab, tapi nggak ngerti apa yang kalian baca gitu. Jadi kan percuma, sia-sia. Atau kalian nggak baca Alkitab karena sibuk alasannya. Jadi kalian bilang, Tuhan aku bolos ya, nggak ibadah, nggak baca Alkitab, soalnya aku sibuk, capek banget gitu. Tuhan pasti pengertian kan gitu. Nah itu benar-benar nggak baik banget. Jujur ya teman-teman, kayak daging ini tuh nakal banget gitu loh. Jadi kita kalau misalnya nggak ngelawan daging kita, itu nggak bakal bisa. Kalau misalnya pendeta mau ngomong sebanyak apapun, teman kita mau nasehatin kita sebanyak apapun, kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mau baca Alkitab, berdoa, ibadah sungguh-sungguh, ya percuma. Kayak gitu. Nah, yang keempat, hubungan jauh sama Tuhan. Hubungan jauh sama Tuhan ini bukan LDR, Tuhan di surga, kita di bumi, bukan kayak gitu ya. Nah, tapi hubungan yang nggak deket sama Tuhan. Jauh itu karena tujuan kita ibadah, berdoa, baca Alkitabnya itu salah. Nah, jadinya kita itu nggak peka apa kata Roh Kudus. Kita tahu kan ya, Roh Kudus itu suaranya kecil banget. Tapi daging kita itu kayak kuat banget, dan Roh itu penurut kan. Jadinya kita ngelakuin hal-hal yang nggak sesuai sama kehendaknya Tuhan. Nah, hal ini tuh yang membuat kita jadi nggak serius ibadahnya. Terus selain itu, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa hampa banget, kayak kesepian, kayak hidup ini cuma aku aja seorang diri, ya enggak? Kayak gitu. Atau kalian nggak bisa terima diri kalian. Itu karena kalian, ya itu tadi, ibadahnya nggak sungguh-sungguh. Next. Kan udah ada dampaknya nih. Terus sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa move on atau berubah jadi lebih baik? Yang pertama, pastinya ya minta pertolongan Tuhan. Aku minta tolong Joy untuk membaca ayatnya. Joy, where are you? Okay. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, makasih Joy. Nah, jelas banget ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita kan bukan Kapten Amerika ya, yang punya tameng untuk kebal dari dosa. Kita cuman manusia biasa yang seringkali itu melakukan dosa gitu tanpa kita sadar. Nah, maka dari itu kita butuh Tuhan untuk memampukan kita baca Alkitabnya supaya lebih benar, berdoa dan ibadahnya lebih serius dan benar. Terus melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, yang kedua adalah tidak hidup dalam daging. Minta tolong siapa ya? Gwenda untuk membaca ayatnya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oke, makasih Gwenda. Nah, hidup dalam daging ini maksudnya gimana? Kan semua orang punya daging. Kan nggak mungkin kita hidup cuma tulang aja kayak fosil, kan nggak kan? Nah, maksudnya hidup dalam daging ini tuh, daging itu kan sesuatu yang duniawi, sesuatu yang buruk. Misalnya, contohnya kayak iri hati, dengki, terus habis itu
pencemburu, pokoknya hal-hal yang buruk yang berhubungan sama duniawi. Nah, orang yang hidupnya dipimpin roh, dia itu nggak mikir perkara daging ini. Pertimbangan hatinya itu selalu berdasarkan kebenaran, karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang mengingat kita semua akan apa yang kita buat. Kalau misalnya kita mau melakukan kesalahan, biasanya Roh Kudus bilang kayak, ibaratnya tuh di kanan ada malaikat, di kiri ada iblis. Kayak malaikatnya bilang, jangan lakukan itu nggak baik loh, jangan mencontek, jangan lihat film yang nggak benar. Tapi di sebelah kirinya iblisnya tuh kayak bilang, nggak apa-apa kan sekali-kali. Terus kalau misalnya kamu nggak nyontek, kamu kan nggak bisa dapat nilai yang bagus. Nah, tapi kalau misalnya kita hidup benar, ada Roh Kudus dalam diri kita pasti ngelakuin apa yang benar. Kita mikir dulu, benar nggak ya kalau aku nyontek? Ya emang sih nilaiku jadi bagus, tapi itu dosa kan. Jadi kita kalau mau melakukan dosa, itu kita pikir-pikir dulu, itu berguna atau enggak buat hidup kita, benar atau enggak. Nah, caranya supaya enggak hidup dalam daging ini terus gimana? Caranya ada 3. Yang pertama pasti berdoa lah ya. Terus yang kedua punya mindset dan bangun komitmen. Nah, mindsetnya ini kayak gimana? Mindsetnya tuh kayak gini. Ada dan nggak ada orang yang lihat, itu Tuhan tahu. Ibaratnya ya, kalau di rumah atau di sekolah kalian, dimanapun berada, ada CCTV, pasti kalian kan melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik, karena kalian takut ada yang mantau gitu. Nah, sama juga dalam hidup kita. Kita perlu sadar kalau Tuhan itu lihat apa yang kita lakukan, semuanya. Bahkan yang orang lain nggak lihat, bahkan kedalaman hati kita, Tuhan itu tahu. Nah, terus kita itu perlu sadar, kalau kita punya Roh Kudus dalam diri kita kan diawasi Tuhan. Kita nggak mau berbuat dosa, bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena kita nggak mau melukai hati Tuhan. Nah, terus kita perlu menyangkal daging kita. Ya benar sih, daging kita ada, tapi kita perlu buat komitmen supaya nggak malas-malasan terus, supaya nggak ngikutin hal-hal yang nggak benar, yang nggak berguna. Terus yang ketiga, gunakan dan kelola waktu yang Tuhan beri dengan baik. Nah, ketika kita menggunakan waktu untuk hal yang positif dan produktif, itu pasti kayak membuat kita seolah-olah nggak sempat untuk melakukan hal kedagingan. Contohnya nih, ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang benar-benar kalian ingin capai dalam hidup kalian dengan serius, apa sempat kalian gosipin tetangga kalian? Kan enggak. Apa sempat kalian ngejulitin orang? Kan pastinya enggak. Nah, kayak gitu. Next, yang ketiga. Miliki hati yang mau diajar. Minta tolong Dinda deh yang baca. Silakan. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oke, makasih Dinda. Nah, hati yang mau diajar itu hati yang kayak apa? Hati yang mau diajar itu hati yang lemah lembut. Nah, firman Tuhan itu kan punya daya ubah. Tapi nggak akan mengubahkan seseorang, nggak akan mengubahkan hidup orang kalau kita nggak melakukan. Nah, lebih baik kita itu tahu sedikit, tapi kita melakukan, daripada kita baca semua Alkitab, tapi kita nggak melakukannya, itu sama aja sia-sia. Terus pernah nggak sih kalian kayak baca Alkitab, terus kalian merasa, wah ayat ini kayak negur aku banget, kayak lagi hal yang aku alami banget gitu. Nah, teguran dari firman Tuhan yang kayak gitu, itu mendidik diri kita. Dan biasanya kalau orang belum kena teguran, biasanya kan nggak bertobat. Contohnya nih, misalnya orang kalau belum sakit, biasanya nggak jaga kesehatan, hidupnya sembarangan, suka begadang, dan hal-hal lainnya. Nah, ketika orang itu sakit, itu berarti mendidik orang itu supaya bisa jaga kesehatan, nggak main-main sama hidupnya.
Demikian kayak gitu teman-teman. Next yang keempat. Jangan suam-suam kuku. Minta tolong Yesua Esia boleh membaca? Yesua, 4. Jangan suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutakan engkau dari mulutku. Oke, makasih. Nah, ini itu adalah bagian terakhir yang jadi inti renungan di hari ini dan ayat untuk sebulan ini. Nah, jangan suam-suam kuku. Maksudnya suam-suam kuku ini kayak apa sih? Suam-suam kuku itu berarti nggak dingin atau nggak panas. Sederhananya itu, suam-suam kuku artinya setengah-setengah. Lalai, mut-mutan, nggak mau melakukan sesuatu yang benar, tapi mereka melihat diri mereka itu benar dan baik. Nah, jadi teman-teman, next, yuk jangan mudah merasa puas. Gunain waktu yang ada di pandemi ini, yang lebih banyak waktu luangnya kan ya pasti, buat ngeasah skill kita, pengetahuan kita, maupun iman kita. Keluar dari zona nyaman kita, move on ke zona produktif yang berkualitas. Next. Nah, coba sih kalian renungkan, apa perubahan positif apa yang udah kalian buat selama pandemi ini? Atau perubahan positif apa yang bisa kalian lakukan sedari dini? Next. Nah, yuk bisa yuk, walaupun kelihatannya ya pandemi ini membuat banyak hal itu jadi terhenti, jadi terhalang, jadi tertunda. Tapi jangan lupa, kalau waktunya bakal terus nambah terus, umur kalian pasti terus bertambah setiap detiknya walaupun lagi pandemi. Nah, jangan lupa kalau waktunya itu tetap berjalan gitu teman-teman. Jadi, jangan biarin waktu cuma berlalu gitu aja dan kalian jadi orang yang tetap sama, yang gitu-gitu aja. Yuk move on, jadi orang yang berkualitas, jadi orang yang keluar dari zona aman ke zona iman, dari zona yang nyaman ke zona yang produktif dan berkualitas. Semangat! Semoga renungannya memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Oke, terima kasih buat Talia yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita hari ini. Jadi teman-teman, ayo ikutin terus. Dalam bulan ini kita bicara tentang move on. Kamu mau tahu apa tentang move on dan kenapa berlanjutnya bahwa move on bisa menjadikan kita berdosa? Kamu harus tetap datang ibadah maupun onsite atau nanti online. Tetap join terus supaya kita sama-sama bertumbuh dan kita jadi anak-anak Tuhan yang produktifnya lebih baik lagi. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih karena sekali lagi Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami ada hal-hal yang kami biarkan begitu saja. Kami terlalu banyak mager, kami melakukan hal-hal seperti biasanya sebagai rutinitas, kami mencari pengakuan dari orang, dan kadang-kadang Tuhan kami tidak melakukannya untuk Tuhan, tapi kami melakukannya untuk manusia. Tuhan ingatkan kami sekali lagi supaya kami mempergunakan waktu-waktu yang ada, sebab waktu-waktu ini jahat. Ingatkan kami atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami harus kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Biar kami jadi anak-anak Tuhan yang bergerak ke zona yang lebih baik lagi. Kami meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang nggak benar, dan kami mau melangkah di dalam iman bersama Engkau. Tuhan memberkati Talia yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan kepadanya. Tuhan berkati kuliahnya, Tuhan berkati masa depannya. Apapun yang dijumpai tangannya, Tuhan lakukan itu, dan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Berikan kesehatan dan kekuatan untuk keluarga besarnya, dan Tuhan akan tetap memberkati dan melindungi Talia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, amin.
Sebelum kita mau mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman dulu, dan pengumuman yang pertama adalah minggu depan kita sudah bisa onsite. Yeay, mari coba kasih emot dulu di chat kita masing-masing, tolong kasih reaction kamu mencintai bahwa minggu depan kita sudah bisa onsite, walaupun kita akan tetap selang-seling kayak gitu. Tapi puji Tuhan minggu depan kita sudah bisa onsite. Minta tolong untuk teman-teman harus mendaftar. Kenapa harus kayak gitu? Karena dari gereja juga akan minta pertanggungjawaban dari pengurus tim berapa banyak orang yang sudah mendaftar untuk ikut ibadah. Jadi bukan hanya youth saja yang bikin, bukan hanya umum yang bikin pendaftaran, tapi teens juga bikin pendaftaran. Supaya kita tahu berapa jumlah anak-anak yang akan datang beribadah sama-sama. Karena gereja bakalan minta juga kayak gitu. Jadi daftarin diri kamu, nanti kalian boleh, kalau lihat di hari ini di feed Instagram ada nama Thalia dan nama Dinda, yang bisa kalian chat dan kalian daftar untuk ibadah onsite minggu depan kayak gitu. Dan terima kasih untuk hari ini sudah join ibadah sama-sama. Buat teman-teman yang belum hadir, semoga bisa join minggu-minggu yang depannya lagi. Itu saja. Ada tambahan dari Adnel, Dinda, Thalia? Oh, nggak ada. Oke. Boleh. Oke, nggak ada. Setelah kita mau berdoa setelah ini untuk menutup ibadah, minta tolong teman-teman untuk on cam dulu biar kita foto bersama-sama. Biar foto ini kasih semangat buat teman-teman yang belum ibadah bahwa oh ya ampun ada teman-teman yang ikut ibadah nih, aku mau join minggu ketiga nanti gitu. Oke, sebelum itu mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini dulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah boleh kami lakukan hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk pelayanan, masih diberi kesempatan walaupun secara online untuk ibadah. Kami tahu ini kesempatan yang berharga, kami tahu kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk tim yang sudah menyiapkan ibadah online hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati juga teman-teman yang sudah ikut ibadah online hari ini. Tuhan berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka. Tuhan tolong hidup mereka supaya mereka tetap ada dalam pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman yang belum bisa join hari ini, mungkin karena kuotanya habis, mungkin karena ada acara, mungkin sudah mulai malas, mungkin terjebak dalam zona-zona yang terlalu aman di atas tempat tidur atau di depan permainan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketuk pintu hati mereka, ingatkan mereka untuk kembali beribadah, ingatkan mereka untuk kembali berkomunitas. Kalau mereka belum merasa mendapatkan komunitas yang tepat, Tuhan pimpin mereka untuk mendapatkan komunitas yang tepat, di mana mereka bisa bertumbuh, mereka bisa beribadah, mereka bisa punya komunitas yang menolong mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kami percaya bahwa waktu minggu depan kami akan ibadah onsite, kami mau melihat ada jiwa-jiwa yang haus akan Engkau untuk datang beribadah bersama-sama. Dan kami, Tuhan mau mempersiapkan kami anak-anakmu yang ada di sini supaya punya kebesaran hati, hati yang hangat untuk menerima teman-teman untuk datang beribadah kembali di sini. Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan kepada kami. Tuhan memberkati pekerjaan mama dan papa kami. Tuhan memberkati sekolah kami, kuliah kami, bahkan apapun yang jumpai tangan kami untuk kami kerjakan. Tuhan buat semua itu berhasil. Berkati pekerjaan mama dan papa kami, berkati keluarga besar kami, berkati masa depan kami, sebab masa depan kami sungguh ada dan harapan kami nggak akan pernah hilang waktu Engkau menjadi satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita untuk hari ini. Haleluya. Amin. Mari tolong on cam dulu, kita foto dulu guys. Ya, yang ciwi rambutnya boleh dibagusin. Poninya tolong. Oh ya, ada Davis juga boleh. Aurela, coy. Yuk. Ya, Asian tolong disatuin dalam kamera gitu biar kuat gitu ya. Landscape. Asia usual landscape aja biar kelihatan. Kebalik kalian BTW. Nah, cakep. Ayo yang belum on cam. Kan bagus, HP-nya punya kamera, masa nggak on cam? Kan udah cantik, udah ganteng, masa nggak on cam? Udah, tak screenshot ya. Siap juga mau kayak 1, 2, 3. Oke, lagi pakai reaction. Boleh milih.
Oke, udah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. Bye-bye. Happy Sunday. Bye-bye. Bye-bye Dina. Minggu Bye-bye depan. Dev. Bye-bye Aurelia. Bye-bye Gwenda. Bye-bye Arnel. Bye-bye Dimas. Bye-bye Tari. Bye-bye Davis. Bye-bye.